Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya pernah baca Buya hadis ala ayyuhan nas ajmilu fit talabi laisa lil abdi illa ma kutibalah ila akhir. Yang ingin saya tanyakan, Diulang. Kalau salah baca Buya, ala ayyuhan nas ajmilu fit talabi laisa lil abdi illa ma kutibalah ila akhir Buya. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang malas kerja melarat dan yang semangat kerja kaya raya itu bagian dari alamat hadis tersebut Buya? Dan apa kaitannya dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang jaminan rezeki. Rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dabat bil ardi ila Allahi rizquha, dan semuanya ada jatahnya, dan setiap hamba tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya. Kerja kerasmu tidak akan menjadikan dirimu kaya. Kalau kerja keras pasti menjadikan seseorang itu kaya, ya lihat, kita menemukan di lapangan bahasanya orang kerja keras jungkir balik tetap nyungsep juga ada, utangnya tetap banyak ada, tetap melarat juga ada. Berarti menunjukkan bahasanya kerja keras tidak menjadikan orang itu kaya. Tapi kita diperintahkan ajmilu fit thalab. Ini dalam hadis qudsi, perintah Allah, carilah rezekimu dengan ijmal. Itu adalah jangan memaksakan, jangan sampai berlebih-lebihan, sebab tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah ditentukan untukmu. Kepala kau jadikan kaki, kau jadikan kepala, jatahmu tetap seperti itu. Tapi diajarkan oleh Nabi untuk berusaha. Sehingga ijmal fi thalab ini maknanya apa? Jangan sampai di saat kau mencari rezeki melanggar aturannya. Ada rambu-rambunya. Waktu sholat, kadang-kadang setan menggiring orang belanja itu menjelang waktu maghrib tuh. Ibu yang jualan belum sholat asar itu sayang mau ninggalin tuh set. Ya, melanggar Allah nggak bakal jadi rezeki yang sesungguhnya. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak akan merubah hakikat kekayaan atau melaratnya seseorang. Sebab apa yang di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, dari doa kita tidak akan merubah secara hakikatnya, dan juga usaha kita tidak akan merubah secara hakikatnya. Cuman Allah Subhanahu wa taala selalu sesaat berbicara. Sesaat Allah itu berbicara dengan pandangan Allah, sesaat berbicara dengan manusia dengan cara pandangnya manusia. Sehingga Nabi pun demikian. Sehingga innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ini adalah pandangan manusia. Pandangan manusia bahwasanya perubahan itu seolah-olah dibuat oleh manusia. Sehingga Allah pun mengajak bicara seperti itu. Karena Allah memberikan kepada manusia akal, dengan akalnya untuk berpikir, dengan pikirnya lalu berusaha, dengan usahanya Allah beri. Yang memberi juga Allah sebetulnya. Yang menjadikan dia berpikir begitu, Allah menjadikan dia berusaha adalah Allah. Kalau hakikat adalah usahamu bagian daripada takdir, tapi usahamu bukan merubah takdir. Dibedakan. Usahamu bagian daripada takdir. Kata dokter harus banyak minum misalnya. Betul itu memang. Coba. Saya haus saat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ente tidak akan bisa puas tenggorokmu kecuali kamu minum. Nah, ini kan bahasa kita. Menit ke 9.25. Menit ke 9.25 saya haus. Kemudian 25.30 saya menggerakkan tangan saya. Usaha glek, minum, seger. Menit ke 26 tenggorokan saya seger. Karena minum berubahlah tenggorokan saya jadi seger. Itu kan bahasa manusia. Padahal Allah sudah tahu kalau saya bakal seger. Nggak ada urusannya dengan minum atau tidak minum. Allah tahu kalau saya
seger, tapi tangan saya gerakkan, ini bagian daripada takdir Allah. Allah menakdirkan tenggorokan saya seger, dan sebelum tenggorokan saya seger, Allah menakdirkan saya berjalan, menjalankan tangan saya. Jadi usahamu bagian daripada takdir, doa yang kita panjatkan bagian dari takdir. Jadi rentetan, kamu itu tahun 2017 kaya, soleh, ini cuman usahamu apa? Cari duit, kenal dengan orang soleh ini, sambil cari duit kenceng, kenal ustadz, cari duitnya banyak, kenal ustadznya jadi baik. Ini usaha ini, cuman di mata Allah sudah ketahuan ini. Makanya pandanglah dirimu dengan matamu, jangan kau pandang dirimu dengan pengetahuan Allah. Jangan sok tahu tentang Tuhan. Kan ada orang kurang ajar sok jadi Tuhan. Loh, kalau memang jatah saya ahli surga, biarpun saya berzina maksiat kan tetap jadi ahli surga, kan gitu ya. Ada orang ngomong gitu. Wah, ente ngaco nih. Ente sok jadi Tuhan, siapa bilang ente ahli surga? Ayo. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu ahli surga, kenapa ente kok sok jadi ahli surga? Atau sebaliknya, ya kalau memang saya jatahnya di neraka, biarpun saya ibadah tetap jadi ahli neraka. Siapa yang bilang ente ahli neraka? Sebetulnya kalau kita bikin contoh yang paling sederhana adalah nih, kamu lapar, di hadapanmu ada sate, ada nasi jamblang, Masya Allah. Ada yang berani ngomong begini, kalau memang jatahku kenyang pasti masuk ke mulutku sendiri. Ada yang ngomong gitu? Gak ada. Urusan dengan surga neraka bisa ngentengin, tapi urusan makanan nggak bisa. Kenapa setiap pagi orang pergi kerja itu? Ya kan? Ini kadang-kadang kita main takdir, seolah-olah punya mata Tuhan, seolah-olah jadi pandangannya Allah. Jadi cara pandang kita, sesaat Allah mengajak bicara kita seperti itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu adalah pandangan manusia. Jadi buat perubahan, ketahuilah perubahan juga dari Allah, usahamu dari Allah, niatmu dari Allah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa terjadi perubahan. Contoh, dari dulu yang namanya sate tetap enak, kalau dimakan jadi kenyang. Tapi orang ini gak mau makan sate, pahit lidah saya. Loh kan, belum apa-apa sudah di stop oleh Allah. Padahal mestinya kan dia masuk, gak bisa makan, muntah. Loh, enak kok bagi orang lain. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Karena Allah tidak menghendaki, tidak ada takdir untuk ngunyah sate. Dan dari ngunyah sate, dia ada takdir kenyang baginya. Akhirnya Pak mati setelah itu. Ya, itu kan? Itu takdir, jangan sok tahu tentang takdir. Ini pembahasan akidah yang panjang masalah takdir ya. Ini perlu. Jadi seperti itu. Jadi rizkimu sudah dijatah oleh Allah, tapi tidak boleh orang mengatakan ya sudah. Tapi insya Allah masalah ini nggak ada sih. Yang justru yang paling bahaya itu urusan amal baik dan urusan surga neraka. Kalau urusan cari duit sudahlah, gak usah dioperak-operak keluar bagi-bagi itu sudah. Bagi jam 4 sudah bangun. Ini. Paling sedikit sekali yang ngomong, ya Allah, kalau memang rezekinya jatah saya mesti nyampe. Ada enggak kira-kira? Nggak ada. Duit 100 juta taruh depan pinggir jalan. Kalau bang jatuh milik saya, enggak bakal ada yang ngambil. Ada yang berani gitu? Gak ada. Sebetulnya permasalahan kita adalah di saat cara pandang kita. Urusan akidah, insaf Allah, jadi semua Allah. Jadi yang namanya doa tidak akan berubah takdir pada hakikatnya. Cuma dalam rentetan bahasa manusia, doa itu merubah. Sehingga dikatakan tidak akan berubah takdir kecuali doa menurut bahasa manusia. Tapi menurut Allah, doamu adalah bagian daripada takdir. Sebab rentetan hidup kita itu sampai mati, sampai di surga sudah diketahui oleh Allah. Kamu tahun ini begini, menikah, punya anak, punya mantu, punya cucu, rizkimu banyak, sehat, mati, sudah jelas di hadapan Allah. Tapi kita tidak tahu. Kalau orang tuh tahu bakal mati, nggak akan ke rumah sakit. Mau mati ngapain ke rumah sakit, ngabisin duit kan bakal karena dia berharap hidup maka pergi ke rumah sakit. Nggak tahu, mati juga ke rumah sakit, ya kan? Ada. Jadi ketahuilah bahwasanya rizki yang hendaknya kita cari adalah kata Allah dalam hadis qudsi, ajmil. Wajar, jangan sampai mencari rizki sampai kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun usahamu, tidak akan engkau melampaui batas jatahmu, tidak akan. Dan jatahmu sudah ada. Jadi kita gambarkan rizki itu di dalam kotak, dalam satu wadah, itu rizkimu dan harus sampai kepadamu. Dan dirimu dikasih mata oleh Allah untuk mengambil. Dan di situ ada banyak pintu.
Ada banyak pintu. Dan pintu paling dekat, pintu paling jauh, pintu agak ini, pintu ini. Ada pintu paling dekat nih. Cuman tulisannya haram. Caranya gimana? Pintu namanya nyuri. Ada, pintunya ada semuanya. Yang jelas duit itu harus nyampe kepadamu. Makanya kalau kita mengambil melalui pintu ini, makanya jadi barang haram. Tapi nyampe atau tidak? Nyampe, ada pencuri kaya kok. Kalau kita sabar, enggak boleh ini, saya baru itu. Sebab itu jatahmu harus kamu ambil, mau tidak mau. Cari, kerja, nyampe, halal berkah. Sebab kalau sudah jatahmu tidak akan ada yang mengambil, tidak usah khawatir. Jatahnya cicak, jatahnya unik kalau sudah jatah. Makanya keyakinan boleh dibangun. Yang jadi masalah adalah orang tidak punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan repot. Baik, ini adalah tentang penjelasan daripada hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ketahuilah Allah tidak akan merubah pada dirimu kecuali engkau berusaha. Itu adalah bahasa manusia. Untuk indah dalam rumah tangga harus berusaha. Istri baik, suami baik, ini terus berusaha saling mengerti dan sebagainya. Biarpun ada orang yang sama-sama baik dipisah oleh Allah, Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab. Padahal usahanya sudah maksimal, menjaga dekat kepada Allah. Ada orang berusaha dengan maksimal, masih saja gagal, ada. Tapi usaha harus. Allah berikan kepada kita akal, maka berjalanlah engkau sesuai dengan akal yang dipandu oleh syariat. Kalau sudah akalmu tidak dipakai, kamu bukan golongan orang sehat. Sakit. Kalau saya sakit perlu diobati dulu. Ini makanya kalau orang menantang titah perintah, menantang sunnatullah, ini semakin gila. Alasannya percaya kepada takdir Allah. Kalau sudah jatah saya, ya sudah bakal nyampe ya. Sakit. Kalau memang jatah saya kenyang, nggak usah saya gerakan, mulut saya bakal kenyang ya. Sama kalau orang misalnya dikasih hadiah, saya mendapatkan hadiah 10 juta di Tegal. Ambil besok jam 9 pagi, ambil duit di Tegal. Anda orang cerdas atau orang tidak cerdas? Saya mau tanya ya. Kalau Anda berakal, kemudian Anda butuh duit 10 juta, utangmu banyak, tanggungan banyak, ada hadiah 10 juta, ngambilnya di Tegal. Anda orang sehat, orang berakal. Kira-kira kalau diberi kesempatan naik mobil, dipinjam mobil, ambil, naik mobil, pergi kemana? Ke arah kanan atau kiri? Tegal kanan, Jakarta kiri. Ya kanan, karena Anda sehat, Anda punya akal, Anda sehat, makanya Anda pergi ke kanan, karena duitnya ada di Tegal, belok kanan. Tapi ada kayaknya sih punya iman yang tinggi. Kalau memang jatahku adalah dapat duit 10 juta pasti nyampe, belok kiri ke Jakarta. Oh kasihan, masuk rumah sakit jiwa orang itu. Nggak usah pakai sok bergaya dengan inilah apa namanya takdir dan sebagainya. Biarpun yang ke arah Tegal belum tentu nyampe, tabrakan di tengah jalan, masuk rumah sakit Cipto, lu ke Jakarta ya. Tapi waktu dia belok kanan nggak tahu kalau bakal tabrakan. Jangan so tahu tentang apa yang terjadi, ini belum tahu. Kalau tahu bakal tabrakan, nggak ada yang berangkat itu, karena nggak tahu tabrakan, tiba-tiba tabrakan jeder. Ya, tabrakannya ada dikasih tahu sama Allah. Dan puji syukur kepada Allah tuh, apa yang terjadi di esok hari tidak dikasih tahu sama kita. Ibu itu kalau dikasih tahu sakit gigi bulan depan, sekarang sudah sakit. Untung tidak dikasih tahu. Apalagi dikasih tahu, umurmu 2 tahun lagi deh. Oh, 2 tahun dihitung setiap hari. Alhamdulillah tidak dikasih tahu ya. Allah, puji syukur kepada Allah. Allah ngasih akal untuk usaha dan sebagainya. Jadi ditutupi Allah tuh, coba dikasih tahu, kamu demam minggu depan. Wah, minggu depan demam. Sudah kasih tahu, nak, saya minggu depan menanya, aduh, demam, pusing-pusing. Apalagi mati, 2 tahun lagi mati, setahun setengah, setahun, 6 bulan, 1 bulan, 1 minggu, pusing, sudah sakit. Allah, alhamdulillah Allah tutup semuanya. Maka jangan sok jadi Tuhan, nggak akan jadi. Maka jadilah engkau sebagai hamba yang menjalankan, yang berjalan dengan akalmu tadi sesuai dengan panduan syarak, maka enak. Itulah urusan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.